Bilang padaku apa hubunganmu dengan Rian? Sudah berapa lama kalian berhubungan? Suara dingin Niko membuat Leika kembali tersadar dari lamunan. Dia bergerak-gerak gelisah apalagi ketika tangan Niko menyentuh dagunya agar mendongak tubuhnya. Kenapa tubuhnya seperti ini? Leika gelisah. Memangnya kenapa kalau aku punya hubungan dengan lelaki lain? Apa hubungannya dengan paman? Paman itu cuma pamanku dan gak berhak mencampuri urusanku. Niko menggeram marah karena Leika terus melawan. Ia tak pernah semarah ini sebelumnya pada Leika. Jelas itu urusanku, Leika. Aku gak suka kamu dekat-dekat dengan lelaki lain. Leika terhenyak. Kenapa paman gak suka aku dekat dengan cowok lain? Aku aja gak pernah ikut campur urusan paman, apalagi dengan koleksi wanita paman itu. Leika, apa gak bisa? Kamu gak melawanku, berang Niko yang kini terlihat frustasi. Leika ingin bersuara lagi, tapi kakinya terasa semakin sakit. Dia meringis dan menunduk untuk mengecek kakinya. Niko yang mengikuti. Arah pandang Leika pun seketika merasa kaget. Kamu berdarah, ucap Niko yang kini bersuara rendah dan panik. Namun, Leika segera menepis tangan Niko saat lelaki itu tiba-tiba berjongkok dan menyentuh kakinya. Jangan pedulikan aku. Lebih baik paman pergi dari sini dan urus hidup paman sendiri. Mendengarnya, Niko tak suka. Kedua telapak tangannya mengusap wajahnya begitu kasar. Terlihat mata memerah, seolah menandakan bahwa Niko frustasi saat ini. Niko kembali mendorong tubuh Leika ke dinding. Dadanya naik turun saking emosi dan entah perasaan apa saja yang bergelut di hatinya. Niko kalut. Kenapa dari dulu kamu selalu membuat pikiranku kacau, Leika? Kali ini suara Niko terdengar pelan dan penuh beban. Tak ada lagi ekspresi kemarahan dari diri Niko. Kini Leika hanya melihat raut frustasi. Wajahnya berantakan dan rambutnya acak-acakan. Apa maksudmu? Tanya Leika tercekat. Niko mempertemukan tatapan mereka. Punggung tangannya membelai pipi Leika, membuat perempuan itu semakin merasa gelisah, dan sentuhan itu bagai mengalirkan sesuatu listrik ke sekujur tubuhnya. Dari dulu, dari sejak kamu remaja, kenapa selalu membuat hati dan pikiranku kacau? Tanya Niko pelan. Leika menggeleng. Hatinya tiba-tiba merasa sedih saat berpikiran bahwa dirinya hanya jadi beban bagi Niko. Apa aku selalu menjadi beban untuk paman? Kalau begitu, sekarang pergilah. Lepaskan aku dan Feli, biar hidup paman gak terbebani lagi oleh kami berdua. Hiduplah seperti Niko yang biasanya. Anggap saja paman gak pernah punya anak karena Feli adalah anakku. Tenggorokan Leika tercekat dan terasa sakit. Lebih baik paman hidup dengan wanita-wanita mainan paman itu dan hidup sesukamu. Niko tersenyum kecut. Kedua tangannya memenjarakan Leika di dinding, lalu mendekatkan wajah mereka. Kamu pikir siapa yang membuatku menjadi brengsek dan lari dari satu wanita ke wanita lain? Kini Leika gugup karena jarak wajah mereka semakin tipis. Pucuk hidung mereka bertemu. Leika menggeleng tak tahu harus menjawab apa dengan pertanyaan Niko tersebut. Kamu, Leika, bisik Niko. Nafas hangat yang menerpa wajahnya membuat Leika makin gelisah. Leika merasa heran ada apa dengan tubuhnya ini. Dan kamu yang membuatku gak bisa mencintai wanita lain. Tambah Niko lagi. Meski sempat berhubungan dengan Valerie, tapi Niko tak benar-benar mencintainya. 5 tahun lalu, Niko hanya frustasi karena merasa dikhianati oleh Valerie dan sahabatnya sekaligus. Kamu mengacaukan hidupku. Aku bahkan gak percaya bahwa saat itu aku mencintai bocah berusia 15 tahun. Dan ironisnya,
bocah itu adalah keponakanku sendiri, bisik Niko di depan bibir Leka yang nyaris tak berjarak seraya menatap lekat mata Leka. Apa? Sekujur tubuh Leka tiba-tiba membeku, jantungnya berdetak cepat, dan waktu seakan terhenti seketika saat ia mendengar pengakuan Niko. Detik berikutnya Leka menahan nafas saat Niko menautkan. Leka merasakan tubuhnya kini semakin panas. Dia kegerahan. Beberapa saat setelahnya Niko melepasnya. Nafasnya terengah-engah dengan suara frustasi. Niko berkata setengah berbisik, "Aku benci mengakui ini, tapi aku mencintai kamu, Leka. Dari dulu sampai sekarang, aku mencintai kamu." Hati Leka bergetar mendengar pengakuan lelaki ini. Kakinya melemas dan hampir terjatuh. Beruntung Niko segera menahannya dengan menautkan. Jauh dari kata lembut, seakan-akan lewat yang saling, Niko menumpahkan semua rasa yang selama ini tertahan. Nafas Leka megap-megap saat Niko terus, tanpa memberi waktu untuk mengambil nafas. Leka semakin pusing dan tubuhnya merasakan panas yang teramat sangat. Setelah beberapa lama, Niko akhirnya melepaskannya dan memberi mereka ruang untuk bernafas. Apa yang baru saja Niko katakan, Leka nyaris tak percaya. Benarkah Niko mencintainya sejak dulu? Leka memejamkan mata menahan beribu rasa yang menyerang tubuh dan hatinya secara bersamaan. Bibir Leka terasa bengkak akibat Niko. Lalu, kenapa Paman terus bersikap dingin sama aku? Kalau Paman benar mencintaiku, harusnya bersikap baik dan bukan malah sebaliknya, tanya Leka dengan suara lemah. Rasanya ada sesuatu yang terlepas dari dalam diri Niko. Ia merasa lega setelah mengakui perasaan yang selama ini ia rasakan pada Leka. Lalu dia menarik tubuh Leka ke dalam pelukannya, dan Niko merasakan keanehan saat Leka bergerak-gerak gelisah. Aku terpaksa bersikap dingin sama kamu karena aku pikir dengan begitu perasaanku akan cepat hilang. Tangan Niko mengusap-usap punggung Leka lembut. Tapi aku salah. Semakin lama aku berusaha, perasaanku ternyata semakin dalam sama kamu. Leka memejamkan mata. Ia memang sakit hati oleh Niko selama 5 tahun ini. Tapi ada satu ruang di hatinya yang teramat dalam, merasakan bahagia atas pengakuan Niko tersebut. Ternyata selama ini cintanya berbalas, hanya saja tak saling mengungkapkan. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Rian, dan tadi aku gak berpelukan sama dia, lirih Leka dalam pelukan Niko. Terus kenapa kamu ada di sana? Tanya Niko butuh penjelasan lebih. Leka lantas menjelaskan kejadian yang sebenarnya kenapa dia sampai pergi ke tempat itu, dari mulai mengobrol dengan Resti dan kawan-kawannya sampai bertemu Rian hingga akhirnya Niko datang. Mendengar penjelasan itu, Niko jadi curiga. Ia lantas melepas pelukan dan mengamati Leka yang aneh sejak tadi. Leka, kamu kenapa? Apa kamu sakit? Leka menggeleng. Aku nggak tahu, tubuhku tiba-tiba begini sejak keluar resort tadi, ucap Leka lemah dan wajahnya kini tampak kacau. Tangan Niko berusaha menyentuh Leka lagi dan wanita itu langsung mengerang. Apa kamu makan atau minum sesuatu sebelum keluar dari resort? Kini Niko membawa Leka duduk di sofa. Ia berjongkok di depan Leka dan segera mengecek kakinya yang berdarah. Disentuh seperti itu, Leka kembali gelisah dan dia menginginkan yang lebih dari ini. Leka kembali berpikir, berusaha mengingat kejadian tadi, kemudian mengangguk. Tadi aku cuma minum air saat bersama Resti itu aja. Air mineral di botol, bukan air dalam gelas. Resti yang bawa buat aku. Niko makin yakin dengan dugaannya. Ada orang jahil yang memasukkan obat ke dalam minuman itu.
ini pasti jebakan untuk Leka dengan disuruh minum dan menemui Keanu di tempat tadi, padahal jelas-jelas Keanu ada di area outbound saat Nico melihatnya. Leka, kamu tunggu di sini. Aku mau cari obat untuk luka di kaki kamu, ucap Nico berdiri. Ia merasa menyesal karena tadi terlalu emosi sampai tak menghiraukan kaki Leka. Nico tengah berjalan dengan langkah-langkah lebarnya, membawa sebuah kotak P3K di tangan kiri yang baru saja diserahkan oleh seorang pelayan. Air muka frustasinya berubah sejak ia keluar kamar menjadi dingin dan mampu membuat siapapun tak berani menatapnya lama-lama. Terlebih lagi ketika kini mata hasilnya menusuk tepat ke arah 3 perempuan yang duduk di pinggir kolam. Walau ia bukan penghafal nama-nama bawahannya, tapi tadi pagi ia sempat mendengar orang lain memanggil perempuan berambut keunguan itu ialah Resti. Sementara itu, dari tempat Resti, dia dan 2 kawannya tengah tertawa puas sambil menikmati koktail yang khusus mereka bawa ke resort itu. Mampus tuh si Leka, ejek Nana tertawa. Sok cantik sih, pakai godain Farel segala. Emang enak kita kerjain? Yah, jangan mentang-mentang keponakannya Pak Niku, dia jadi seenaknya kayak gitu. Caper di depan Pak Keanu sampai lengket kemana-mana, timpal Resti sebelum meneguk koktail dengan gerakan yang dibuat-buat. Sejak lama Resti diam-diam menyukai Keanu dan Nana ialah mantan Farel yang gagal move on. Di antara mereka bertiga, Karinlah yang menunjukkan raut muka takut. Apa Pak Niku nggak akan marah ke kita? Secara Leka kan keponakan kesayangan dia. Enggak lah, sanggah Resti. Dia nggak akan curiga ke kita. Palingan sama si Rian tuh. Cowok itu kan udah nggak betah kerja di sini, jadi ya dimarahin atau dipecat sekalipun kayaknya nggak masalah buat dia. Nana dan Karin mengangguk setuju. By the way, rencana Sirian keren juga ya. Gue penasaran cewek itu lagi diapain sama Sirian sekarang. Tersenyum pongah, Nana meneguk minumannya. Ketiganya tertawa serempak seolah-olah mendapatkan kepuasan saat berpikiran bahwa rencana mereka berhasil. Kecantikan yang dimiliki Leka membuat mereka iri dan merasa tersaingi hingga berani melakukan hal sekotor itu. Rupanya kalian sudah bosan bekerja di perusahaan ini. Suara bass yang bagaikan semilir angin mematikan terasa menerpa gendang telinga ketiga perempuan berpakaian swimsuit tersebut. Mereka saling tatap dengan tatapan horor sebelum akhirnya menoleh ke belakang dengan ragu. Saat itu juga ketiganya terperanjat dan nyaris menjatuhkan gelas di tangan mereka, sedangkan Resti nyaris terjebur ke kolam kalau saja Nana tak menahannya. Pak Niko, Karin tergagap, ketakutannya kini menjadi kenyataan. Mampus, Karin mengumpati dirinya sendiri. Tatapan mereka tertuju pada Niko yang berdiri angkuh di depan sebelah bahu bersandar di pilah. Jantung mereka berdebar dan bulu kuduk berdiri kala sorot mata tajam itu menusuk-nusuk kepala mereka. Kini Niko melangkah pelan ke pinggir kolam, mendekati wanita-wanita yang tengah ketakutan dan tak berani mendongakkan kepala untuk menatap Niko yang menjulang tinggi. Ada apa? Iya Pak, Resti berusaha bersikap normal diiringi senyuman lebar dan Niko muak melihat wajah sok polos itu. Kemasi barang-barang kalian dan segera pergi dari sini sekarang juga, usar Niko dingin. Hari ini saya tunggu surat pengunduran diri kalian. Ketiga wanita itu terperanjat dengan mata membelalak. Tapi Pak, salah kami apa? Tanya Resti tak terima. Salah kalian? Niko menaikkan sebelah alisnya. Salah kalian cuma satu, yaitu sudah mengusik Leka. Mengusik dia itu artinya sama saja kalian mengusik kehidupan saya.
Kali ini Niko berdesis. Sadar Niko telah mengetahui rencana mereka. Wajah ketiga wanita itu berubah pucat pasi. Mereka ketakutan dan tak menduga hal ini akan terjadi. Akan saya pastikan tidak ada satu perusahaan pun yang mau menerima kalian bekerja. Sementara di dalam kamar yang beberapa saat lalu ditinggalkan Niko, Leka tengah meringis perih di kakinya dan mengerang. Paman, rintihan perempuan itu terus memanggil pamannya, sedangkan tubuhnya bergerak gelisah, merasakan nikmat saat sebuah telapak tangan hangat menelusuri. Lupakan pamanmu itu cantik, ini aku Rian. Kita segera pergi dari sini, aku sudah gak sabar untuk bersamamu. Rian menyeringai dengan senyum iblisnya. Reka berusaha mendorong tubuh Rian, namun tenaganya tak ada apa-apa dibanding lelaki itu. Leka kembali bersuara saat tangan Rian membelai pipi dan kulit lengan. Pergi sialan, seru Leka frustasi. Aku kira kamu lelaki baik-baik, ternyata kamu gak ada bedanya dengan iblis. Bukannya marah, Rian malah tertawa seiringan dengan angin berhembus kencang masuk melalui jendela yang menjadi jalan masuk Rian ke kamar ini. Luka lebam dan berdarah di hidung bekas pukulan Niko sama sekali tak mengganggunya. Aku menanti-nantikan momen ini sejak lama. Rian menggendong Leka di depan, tak peduli dengan Leka yang terus memberontak. Ini saatnya kita pergi dan aku akan menyembuhkanmu setelah kita keluar. Di luar sana Niko berjalan cepat menaiki anak tangga. Perasaannya begitu tidak enak dan ia semakin mengkhawatirkan Leka. Barusan ia menyerahkan urusan Resti dan kawan-kawan pada Keanu yang juga ikut marah saat Niko menjelaskan bahwa mereka telah menjebak Leka. Begitu sampai di depan pintu kamar yang ditempati Leka, Niko tak terkejut saat pintunya terkunci. Ia sempat menyuruh Leka menguncinya selama dia mencari obat. Leka, buka pintunya, ini aku, seru Niko mengetuk pintu. Namun sama sekali tak ada jawaban dari dalam. Leka, teriak Niko sekali lagi. Jantung Niko berdebar-debar saat tidak ada tanda-tanda Leka akan membuka pintu. Kekhawatirannya semakin menjadi-jadi. Ia lantas pergi menemui pelayan untuk meminta kunci cadangan. Beruntung, pelayan itu sigap segera memberikan kuncinya. Nick, ada apa? Tanya Keanu penasaran. Aku nggak tahu keadaan Leka di dalam. Beruntung pelayan itu sigap segera memberikan kuncinya. Nick, ada apa? Tanya Keanu penasaran. Aku nggak tahu keadaan Leka di dalam. Niko kembali di depan kamar Leka diikuti oleh Keanu yang juga ikut merasa khawatir. Detik berikutnya pintu berhasil dibuka, namun mereka terkejut karena Leka tak ada di sana. Barang Niko semakin marah ketika ia melihat jendela terbuka lebar. Ada yang bawa Leka kabur lewat jendela. Keanu tak kalah terkejut. Saat itu juga Niko mengikuti jalur jendela itu. Kamarnya berada di lantai 2 dan ada balkon sempit di luar. Lalu ada tangga di ujung balkon yang menghubungkan resort dengan halaman belakang. Sedangkan Keanu segera memberi perintah pada security resort dan ikut mencari Leka. Menurut security, mereka tak melihat ada yang keluar gerbang. Kemungkinan Rian menggunakan jalur belakang. Niko merasa kalut dan semakin marah saat mencari keponakannya. Hingga 20 menit kemudian dia berhasil menemukan Leka di sebuah villa yang sempat ia lihat tadi ketika menyusul keponakannya itu. Sebelum dia marah, dua security segera membekuk Rian, tapi Niko tak puas jika tidak menghajarnya dengan tangan sendiri. Dengan amarah memuncak, Niko terus-menerus melayangkan tinju pada wajah dan perut Rian yang kesulitan melawan tenaga Niko. Niko kalap, dia nyaris kebablasan dan membuat nyawa Rian melayang kalau saja Keanu tak segera menghentikannya. Cukup Nick,
Keanu menarik tangan Niko agar menjauh dari Rian. Kamu akan dapat masalah kalau sampai dia mati. Biar aku saja yang mengurus sisanya. Walau belum puas, tapi setidaknya Dian sudah memberi pelajaran pada Rian. Niko menuruti kata-kata Keanu dan segera berdiri. Kemudian beralih pada Leka yang terlihat semakin kacau. Ia memangkunya lantas pergi dari villa tersebut. Duduk di sini, aku akan mengobati lukamu dulu, ucap Niko ketika mereka sudah tiba di kamar dan mendudukkan Leka di atas sofa. Leka mengangguk lalu memperhatikan Niko berjongkok di depan lututnya sembari membersihkan luka di pergelangan kaki dengan cairan alkohol. Leka kembali bersuara saat kulit mereka bersentuhan. Gelisah di dalam dirinya makin menjadi-jadi, sementara air matanya mendesak di sudut mata. Rian yang menculiknya membuat ia ketakutan, tapi Leka tak bisa mengendalikan dirinya dan terus bergerak gelisah. Diam Leka, kendalikan diri kamu. Niko berusaha tak menghiraukan suara yang keluar dari keponakannya itu. Emosi dalam dirinya belum stabil, marah dan kalut masih menguasai kepala Niko. Kita harus segera pergi dari sini. Tempat ini nggak aman buat kamu. Bisa jadi ada Rian kedua atau ketiga, tambah Niko lagi. Leka menggeleng. Tapi acaranya belum selesai. Jangan membantah, sergah Niko setengah membentak. Dari dulu kamu selalu berada di situasi begini, tapi kamu malah sok jago dan merasa aman, mau pergi sendiri tanpa ada yang jaga kamu. Untung aku datang ke sini. Gimana kalau enggak, mungkin kamu udah habis sama si Rian brengsek itu sekarang, seru Niko tanpa perasaan. Mendengar Niko bersuara tinggi, Leka tak terima dan segera menarik kakinya dari tangan lelaki itu. Kalau paman mau marah-marah ke aku, lebih baik keluar aja, biarkan aku sendiri. Niko menghela nafas, lantas menatap Leka lamat-lamat. Dirinya berusaha menahan keinginan yang meronta-ronta saat melihat Leka menggigit bibir bawahnya dengan begitu. Tak kuat lama-lama melihat pemandangan tersebut, Niko kembali menunduk dan mengolesi cairan antiseptik pada kaki keponakannya. Niko memperlakukannya sangat hati-hati, seolah yang dia pegang itu barang yang mudah pecah. Aku bukan marah, saat Niko pelan. Aku cuma khawatir dan gak mau terjadi sesuatu yang buruk sama kamu.